masih ada peluang. Saya keren lawan Cina kalah. Kalau nggak kita peluang kita bisa. Kita harus tetap optimis. Oh, kita harus tetap optimis. Dukunglah. Lu mau ganti Sintayong, mau ganti siapa juga? Belum tentu juga lu bisa dapat sebagus itu, belum tentu cocok. Seperti yang gue kasih contoh last week dengan Hansi Flick, Arne Slot yang cocok. Sekarang Sintayong udah sangat cocok. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Ya. Ya seperti itu. Kalau kemarin menang lawan Arab Saudi itu ya karena memang itu karena saya najar ngesot. Ya kalau saya nggak najar ngesot, nggak menang itu lawan Arab Saudi. Ya kan? Nah. Enggak bang, bercanda doang, bercanda itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita kali ini kan reaksi info tentang sepak bola guys ya. Coach Justin minta PSSI ganti Sintayong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Wah, ini info Coach Justin ini meminta PSSI ganti pelatih ini sudah viral guys ya. Tiba-tiba mengapa Coach Justin ini berubah guys ya omongannya. Oke, seperti apa guys infonya, kita simak ke video pertama yuk guys. Nyalakan Jerman nggak lolos grup juga kan? Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Ya. Kalau seandainya timnas lolos ke Piala Dunia, gue bisa jadi gila. Sebelumnya ya guys ya, sebelum Indonesia main di Piala AFF itu. Kenapa? Seriously, ya it's just beyond my imagination. Imagination bukan expectation lagi. Kalau benar timnas, gue sempat merenungkan itu. Gila, kebayang nggak kalau timnas kita lolos Piala Dunia itu? Dan masih ada peluang. Gue bisa gila ya. Dan masih ada peluang. Saya keren lawan Cina kalah. Kalau nggak kita peluang kita bisa. Kita harus tetap optimis. Oh, kita harus tetap optimis. Dukunglah. Lu mau ganti Sintayong, mau ganti siapa juga? Belum tentu juga lu bisa dapat sebagus itu, belum tentu cocok. Seperti yang gue kasih contoh last week dengan Hansi Flick, Arne Slot yang cocok. Sekarang Sintayong udah sangat cocok. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Ya. Poin yang menentukan kita lolos atau tidak. Dan ini sia-sia dibuangkan. Karena di luar Jepang, rank 2 sama rank 6 selisih cuma 1 poin. Ya tipis. Artinya tipis banget. Ya. Dan kita punya squad yang sama sekali nggak di bawah Australia atau Arab. Udah kita buktikan. Oke? Dengan rotasi ini itu dan lainnya, gue nggak yakin, jujur gue nggak yakin dia adalah orang yang tepat yang bisa. Karena kalau lu udah biasa bermain di Piala Dunia, level itu harus ke sana. Apakah dia sosok yang sanggup mengangkat level kita ke standar negara yang ikut Piala Dunia? Dengan perkembangan yang ada, dan sekali lagi gue sangat setuju sama Mario, kita nggak boleh tutup mata atas apa yang dia sudah lakukan. Which is great job, oke? Mengangkat dari levelnya masuk 16 lewat kualifikasi Piala Asia, itu kita hargai semua. Cuman kan we have to move on kan? Kita kan nggak mau stuck di sini aja. Nah, apakah dia orang yang cocok untuk mengangkat kita ke level Piala Dunia? Jujur, gue tidak yakin berdasarkan manuver-manuver yang dia lakukan selama ini. Nggak di AFF, nggak di senior, nggak di itu. Untuk gue banyak hal yang nggak masuk di akal gue. Ya Om Sab, kan ini kita terlanjur udah mendatangkan banyak sekali pemain yang dinaturalisasi. Nah ini gimana jadinya, apa yang harus dilakukan dari coachingnya, dari PSSI-nya juga? Karena sudah terlanjur datang dan juga kita udah di fase ini. Iya nggak masalah kan, selama semakin banyak pilihan kita lebih bagus. Lebih bagus, semakin nggak pusing kita ketika ada yang absen. Selama ini kan kita menjadi masalah terus. Mengoptimalkan pemainnya ini gimana? Iya, positioningnya dulu kan, ini tepatnya di mana? Ini juga nih guys yang lagi rame, yaitu adalah pendapat dari Coach Justin. Jadi dulu gue masih ingat banget ya, beliau ini pernah berkata bahwa
Yang penting timnas lolos dulu aja deh. Nanti urusan udah masuk Piala Dunia dibantai mah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kalian pernah nonton juga di podcast, tapi videonya nggak bisa gue tayangin di sini lah, kalian cari sendiri aja. Dia pernah ngomong kayak gitu. Tapi sekarang apa? Dia malah minta ganti pelatih tuh di bawah. Sekarang lolos Piala Dunia harus ganti pelatih dan segala macem. Ini udah mulai aneh nih orang nih. Terus gue juga inget dia pernah ngomong apa? 2026 belum lah waktunya. Indonesia itu masuk Piala Dunia 2030. Jadi ekspektasinya dia itu di 2030 Indonesia lolos Piala Dunianya, bukan di 2026. Tapi apa sekarang? Sekarang malah minta ganti pelatih gitu. Padahal kita tahu sendiri, ekspektasi kita itu untuk Piala Dunia 2030, 2026 ini mungkin belum waktunya. Tapi Mas Sintayong nggak akan bisa jadi pelatih timnas selama-lamanya. Tapi mungkin jangan sekarang dulu, ini momen kita untuk ke 4 pertandingan sisa untuk ke Piala Dunia. Mungkin nanti jika setelah Piala Asia mau ganti pelatih, oke lah. Tapi ini masih momen kita. Kalau misalnya ganti pelatih akan rombak lagi strategi chemistry. Gimana ini? Ini komentar karena netizen guys komentar. Ada yang ketawa itu. Alah budak berulah. Jadinya kacang lupa kulitnya. Kocak. Misal lolos nih, misal. Masa iya dia yang bawa sampai Piala Dunia, dia yang diganti. Enak banget pelatih baru yang datang. Pecat STY, sahabat tuh, oncolok itu buser itu. Itu menurut Justin, atau dia minta sama PSSI. Menurut saya masuk akal kata Justin. Dia kok malah mendukung Justin nih, gimana? Kalau saya mendukung komentar yang di atas tuh guys ya. Enak banget pelatih baru yang datang. Pengamat sepak bola Coach Justin meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana mengatakan timnas Indonesia mesti mengganti pelatih jika mau Indonesia lebih maju. Karena target kita lolos Piala Dunia tahun 2026, gue pertanyakan, apakah dia Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gua kecewa banget ketika kita menghadapi Cina, di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Tom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol, kata Coach Justin. Statement tersebut menimbulkan pro kontra antar supporter timnas Indonesia. Menurut kalian apakah Shin Tae-yong out? Apa harus stay? Gue kasih tau lu ya, Towel itu temen gue. Temen udah 15 tahun. 15 tahun, oke. 2010 bareng ke Eropa, ke Spanyol nonton bola. Oh gitu? Iya, temen lama. Masih jadi pelatih tuh, Koci. Saya bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil menyederhanakan ini. Baik. Untuk Welbun ke Coach Syafir. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Kali-kali Anda mengatakan itu. Dan kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Saya thank you. Tanpa Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Untuk Nothing tulus besok ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Bahkan apresiasi upayanya. tidak berhasil, seandainya Nathan Kita sedang menguji kualitas Shin Tae-yong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Shin Tae-yong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap pecat STY sebelum terlambat. Timnas bisa gak lolos Piala Dunia. Salam Ini nih. Pancasila. Si tua peci merah lagi nih guys, muncul lagi nih. Itu. Pecat STY segera. Saya akan Erick Thohir mundur. Oh. cara berpikir kalian. Akan Agar menuntut cara beres berpikir kalian katanya. Ini tentang reputasi atau cita-cita timnas Indonesia ke depan. Cita-citanya kan tinggi, lolos Piala Dunia. Ya itu pasti itu. 2026. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ya luar biasa. Naturalisasi pemain ugal-ugalan, 100% pemain naturalisasi. Ya prestasinya masih ndok. Ya ndok godok. Nah ya. Kenapa saya bilang begitu? Ayo saya tuntun cara pikirmu. Kok dia bilang prestasinya dokter nol guys gitu. Apa dia tidak lihat Shin Tae-yong kan pernah membawa timnas
senior lolos 16 besar, yang U23 juga lolos semifinal. Mengapa Anda tidak lihat itu? Dan saat ini timnas Indonesia lolos di round 3. Walaupun pemainnya itu banyak diisi pemain keturunan Indonesia, daerah Belanda. Kenapa Anda tidak melihat itu? Kok bilang prestasi Sinteyong itu 0? Wah, sangat kurang ajar sekali dia, guys ya. Prestasi timnas Indonesia ini memang harus tinggi ya, karena memang kita adalah negara besar. Ya, itu pertama. Lalu kita sudah persiapkan materi pemain sedemikian rupa demi mengejar atau mencapai cita-cita lolos Piala Dunia. Lalu Erick Thohir merekrut STY Sinteyong ya, dari mulai 2019 sampai sekarang 2024. Ini sudah mau 2025. Ya, kita evaluasi aja dengan cara sederhana. Ya. Pertama, apa prestasi STY? Banyak. Lolos Piala Asia otomatis 2027. Lolos ke round 3 ya guys ya. Saat ini berada di peringkat 3 di grup C itu guys ya. Dan lolos semifinal Piala Asia U23, lolos 16 besar Piala Asia yang senior tuh kalau gak salah guys ya. Banyak ada itu, walaupun belum lolos, belum juara Piala AFF lah. Piala AFF itu udah penting, itu Piala Ciki itu. Apa sih prestasi Sinteyong? Coba kamu sebutkan. Sudah saya sebutkan. Sinteyong ini selama 5 tahun mempersembahkan trofi. Ya, juara SEA Games misalnya. Ya, juara piala apa? Piala AFF misalnya. Kan ikut piala AFF ini sudah berapa kali STY ini. Lalu untuk timnas usia muda apa prestasinya? Timnas U23, U20. Ada U23 kan lolos 16 besar atau semifinal tuh guys ya di Piala Asia. Dan mengalahkan Australia juga itu 1-0 tuh. Itu suatu prestasi lah, kebanggaan itu. Ya, termasuk timnas senior. Ya. Yang paling mudah kita ingat itu ketika timnas senior menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, STY sudah banyak melakukan kesalahan dan dimaafkan. Ya, diberi toleransi oleh Erick Thohir dan para pendukungnya yang konyol. Kalau di luar negeri STY langsung dipecat itu. Ya. Pep Guardiola aja ini kalau misalnya sampai membuat Manchester City terseok-seok, dipecat dia. Terlepas prestasi Pep Guardiola ini hebat, di Barcelona hebat dia. Ya. Di MCT dia menghasilkan banyak trofi, banyak juara. Nah, itu logis. Jangan pakai perasaan, jangan cinta buta. Emangnya pacaran. Ya, ini kan demi nama baik bangsa Indonesia. Iya, itu sudah pasti demi nama baik Indonesia lah. Dan harapan seluruh rakyat pecinta sepak bola, demi anggaran negara yang sudah dikeluarkan, ya logis gitu. Nah, kalau ada yang bertahan mengatakan bahwa STY sudah berprestasi luar biasa, ya, meloloskan timnas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kalau dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya, ya nggak masuk perbandingannya. Ya emang benar. Kan tidak seperti saat STY ini dimanjakan. Pelatih sebelumnya kan belum bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia, lolos ke 16 besar Piala Asia, lolos ke semifinal Piala Asia. Indonesia itu kemarin rank 4 loh guys loh di Piala Asia itu. Dengan 100% pemain naturalisasi Eropa. Kalau misalkan kamu itu si peci merah itu ingin mengganti pelatih Sinteyong, terus kamu ingin mengganti pelatih siapa? Apakah kamu yang akan membayar untuk mengambil pelatih baru? Anda walaupun KW, ya 100% loh. Zaman sebelumnya mana ada, masih banyak pemain lokalnya yang dipakai. Ya ini logikanya kemana? Coba kalau waktu itu
misalnya Rusdi Bahalwan, Nandar Iskandar ya, atau pelatih Persib itu siapa itu? Aji Santoso atau siapa gitu ya. Itu kalau bisa dikasih materi pemain-pemain berkualitas seperti STY ini, mungkin ya saat ini kita di peringkat 1 di penyisian grup zona Asia. Ya belum tentu. Jangan ngomong begitulah, ngawur kamu. Menang aja kita peringkat berapa? Lawan Cina yang harusnya menang, ya bekan. Lawan Bahrain, ya. Lawan Bahrain imbang, Mbah. Perkorone ya Bang Siti kuwi. Waktunya itu tidak tepat itu. Tambah 6 menit tuh menjadi 9 menit itu. Kamu kan lihat sendiri toh, Mbah. Kamu jangan gitulah. Itu kalau kemarin menang lawan Arab Saudi itu ya karena memang itu karena saya najar ngesot. Cangkem ya. Najar ngesot, tapi apakah sudah ngesot? Itu kan cuman omong-omong kosong kamu itu. Mau ngesot sampai Madura tapi kamu nggak ngelaksanain itu kan, itu suatu perbuatan dosa, itu munafik itu. Mau ngesot itu karena saya najar ngesot. Ya tapi sudah dilakukan belum? Kalau saya nggak najar ngesot nggak menang itu. Nah, cangkeme. Ini mulai ngelantur ini guys. Ya kan? Nah, ya. Jadi mari kita berpikir lurus, kita berpikir beres. Kalau saya ketua umum PSSI-nya, saya evaluasi, saya akan katakan kepada STY, mohon maaf Mister, Anda saya berhentikan bukan karena saya nggak sayang Anda, tetapi Anda telah mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau saya jadi ketua umum PSSI, nggak usah pakai perasaan ya, karena sudah. Kalau kamu jadi ketua umum PSSI ya hancur persepak bola Indonesia ini, Mbah. Bisa apa kamu nih? Dalam hal meraih cita-cita, ya, jangan banyak-banyak pakai perasaan. Nggak akan tercapai cita-citanya. Ya, pedoman Pancasila. Ya. Satu apa? Pertama, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan percaya kepada siapapun. Ya itu sudah betul. Oke, begitu cara sebenarnya. Analisa IQ tinggi. Sang Pancasila, pensi merah, merdeka. Itulah guys sedikit reaksi info yang kami berikan kepada semua, kami infokan kepada Anda semua, semoga bisa menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda guys ya tentang pusar-pusar di tanah air ini guys. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.